Oke, teman-teman semua, bagaimana caranya kita posisi duduk kita dan bagaimana caranya kita duduk saat nyetir mobil. Di sini ada buku panduan, jadi mari kita review kembali melalui buku panduan ini. Bukan karangan-karangan saya pribadi, tetapi melalui buku panduan yang resmi dari tata cara duduk mengemudi mobil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana caranya kita duduk yang benar pada saat kita mengendarai mobil. Jadi di sini ada buku panduannya. Di sini akan saya bacakan buku panduannya di sini. Di sini juga ada, kita lihat di sini gambar, ada penomorannya di sini. Model gaya duduknya seperti orang santai, tidak perlu kita ke depan, itu harus kita perhatikan. Juga sedikit ada tekukan pada sikunya. Yang terpenting itu adalah saat pedal itu. Pedal ini kita menekan pedal jangan sampai tanggung-tanggung, jangan sampai gantung. Kita pastikan posisi tempat duduknya akan menyentuh pedal pada mobilnya, pedal rem, kopling, maupun gasnya harus bisa sampai mentok kaki kita di lantai saat menekan pedalnya atau menginjak pedalnya. Yang terpenting itu seperti rem, kopling, itu sangat dibutuhkan injakan pedal yang begitu dalam. Jadi di sini ada penomorannya, mari kita lihat yang nomor 1 ini sandaran mobilnya. Nah, jadi setel sudut dari sandaran. Nah, jadi sudut sandaran ini, sandaran mobil ini kita bisa setel. Nah, sehingga tegak, tegak dan tidak terlalu condong ke depan ke arah pengemudi. Nah, jadi ini kita setel tempat duduk atau sandarannya ini kita setel supaya jangan kita terlalu condong ke arah pengemudi. Tujuannya adalah saat airbag ini terbuka, kita tepat mengenai sasaran pada wajah kita, tidak pada leher kita. Dan juga memberikan kenyamanan saat kita mengemudinya. Itu tujuannya. Nah, itu teman-teman bisa berpedoman. Itu yang gambar posisi nomor 1 ini. Kita lihat yang nomor 2 ini, yang diberi tanda ini, apa tujuannya? Itu setel tempat duduk sehingga bisa menekan pedal. Nah, seperti kita bicarakan tadi, sehingga bisa menekan pedal sepenuhnya. Nah, siku lengan hanya sedikit ditekuk saat kita memegang setirnya ini, itu maksudnya. Jadi kita atur sandarannya, kita atur kaki kita sehingga menyentuh pedal ini bisa menginjak secara maksimal. Itu yang posisi nomor 2. Berarti posisi nomor 2 ini kita atur posisinya ke depan dan ke belakang daripada tempat duduk mobil kita saat mengendarai. Setelah itu kita lihat juga di sini ada penomoran angka 3 ini. Nah, apa fungsinya dari angka 3 ini? Itu kita lihat di sini keterangannya. Kuncilah sandaran kepala di tempatnya dengan bagian tengah sandaran kepala berada dengan bagian atas telinga. Nah, seperti ini. Sandarannya ini. Nah, kita lihat atur sandarannya ini sehingga kita sandarannya diposisikan pada bagian telinga kita. Seperti ini yang gambar nomor 3 ini. Jadi saat kita mengendarai mobil tersebut bukan hanya semaunya kita, tetapi ada aturan yang sesuai dari panduan buku ini dan bisa kita mengendarai dengan aman dan nyaman. Nah, itu yang kita lakukan. Setelah itu yang nomor 4 itu adalah pengenaan sabuk pengaman. Nah, jadi gunakanlah sabuk pengaman saat kita mengendarai. Jadi kita mengatur jarak ini bisa juga untuk melihat kaca spion kita. Jangan terlalu ke belakang, lalu kaca spionnya tidak terlihat lawan belakang. Jangan terlalu ke depan, maka spion kita lihat tidak terlihat lawan di belakang. Nah, itu harus kita perhatikan. Dan juga sabuk pengaman. Sabuk pengaman ini perlu kita pasangkan pada mobilnya, artinya harus kita colokkan, kita masukkan ke dalam lubang konopnya untuk supaya
terhubung dengan saklar supaya tidak berbunyi bip yang terdapat pada dashboard mobil atau lampu tidak menyala, maka kita pasangkan sabuk pengamannya atau seat belt-nya ini. Nah, ini yang harus perhatikan untuk bagi pengendara harus tahu ini. Kalau teman-teman saat nyetir mobil tidak memakai seat belt atau tidak memakai sabuk pengaman, maka airbag yang ada di setir ini tidak akan bisa mengembang, tidak akan aktif saat kita terjadi kecelakaan di jalan. Apabila terjadi kecelakaan di jalan, airbag tidak mengembang karena airbag itu terhubung dengan seatbelt ini. Kalau seatbelt atau sabuk pengaman tidak terpasang, sekiranya aktif airbag-nya ini yang di setir ini, itu percuma karena saat terjadi benturan kencang, maka penumpangnya atau supirnya akan terpental ke depan dan bisa-bisa keluar dari mobilnya. Jadi airbag-nya ini walaupun mengembangkan tidak ada artinya. Airbag berfungsi tetapi tidak tepat sasaran, yang mana sasarannya adalah untuk melindungi pengendara atau melindungi supirnya. Tetapi kalau sekiranya kita tidak memasang seat belt misalnya, maka airbag mengembang, supirnya tidak terlindungi dengan airbag-nya. Supirnya akan terpental keluar mobil atau terjatuh ke kiri atau ke kanan mobil, maka tidak tepat sasaran pada airbag-nya. Sementara airbag ini mengembangnya mentalnya ke depan, ke arah wajah orang ini, arah wajah pengemudinya. Itu yang harus kita perhatikan bagi pengemudi atau driver. Sebaiknya kita harus selalu pasang seat belt ini. Kalau tidak pasang, itu akan mengurangi keamanan saat kita mengendarai. Tidak berfungsi juga airbag pada mobilnya. Itu yang harus kita perhatikan pada pengendara. Jadi tadi yang kita ulangi lagi, atur maju mundurnya tempat duduk, sandaran tempat duduk, dan pengaturan dan pemasangan dari seat belt atau sabuk pengaman. Sandaran kepala ini sejajar dengan telinga, tangan sedikit ditekuk sehingga bisa memegang setir, dan juga kaki kita lebih leluasa menginjak pedal sehingga bisa maksimal. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ilmu ini panduan daripada dialer atau informasi dari buku panduan dialer mobil. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.